warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamdani di acara Kupas Tuntas. Tentunya di sini kita akan mengupas tuntas habis ya informasi dari narasumber kita, sehingga itu akan bisa menginspirasi kita semua. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup inspiratif. Beliau ini adalah seorang alumni pondok pesantren. Beliau adalah lulusan terbaik di pondok pesantrennya, sehingga kita akan mencari tahu kira-kira apa kiat-kiat beliau sehingga bisa menjadi lulusan terbaik di pondok pesantrennya. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kita, Mas Sugianto. Silahkan Mas Sugianto. Halo Mas, selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Silakan duduk Mas. Terima kasih Pak. Oke pemirsa, ini dia Mas Sugianto. Beliau adalah lulusan pondok pesantren terbaik ya, di seluruh Indonesia. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang Mas Sugianto ya, tentang bagaimana sih kiat-kiat yang Anda lakukan sehingga bisa menjadi santri lulusan terbaik di pondok pesantren tersebut. Baik. Jadi sejak kapan Anda masuk pondok pesantren? Saya akan bercerita sedikit. Saya masuk pesantren itu semenjak saya lulus SD. Saya lulus SD, saya langsung masuk ke pesantren. Tahun berapa Anda masuk pesantren? Saya masuk pesantren pada tahun 2012 kalau nggak salah ya, 2012. Selesai tahun? Saya selesai tahun 2018, berarti 6 tahun saya di pondok ya. 6 tahun. SMP sama SMA di pondok. Waktu yang cukup lama, 6 tahun. Pasti akan banyak cerita-cerita yang mesti kita ceritakan kepada pemirsa ini Mas Sugianto selama 6 tahun. Pasti pemirsa penasaran kira-kira apa saja ya yang dilakukan selama 6 tahun sehingga bisa menjadi lulusan terbaik. Oleh karena itu kita lanjut setelah jeda iklan yang berikut ini. Aku mulai hidup sehat loh. Happy birthday Lemonilo. Aku mulai hidup sehat loh. Happy birthday Lemonilo. Banggakan sehatmu. Dari suapan pertama si kecil, perjalanan makannya dimulai. Itu untuk kakak. Enak ya? Iya dong. Udah cukup belum ya nutrisinya? Semua berawal dari nutrisi di tiap suapan empasinya. Tinggi. Penuh. Padat. Nutrisi penting untuk dukung tumbuh kembang si kecil. Cerelac, semangkuk nutrisi penuh kebaikan dari Nestle. Kembali lagi bersama saya Hamdani dan narasumber saya Mas Sugianto di acara Kupas Tuntas. Oke Mas Sugianto, berbicara tadi Anda mondok selama 6 tahun, pasti itu banyak sekali suka dukanya ya kan? Nah kira-kira coba ceritakan kepada pemirsa, apa sukanya, apa dukanya? Dukanya dulu deh yang pertama. Kira-kira dukanya mondok itu selama 6 tahun itu apa saja dukanya itu Mas Sugianto? Ya, kita akan berbagi ya, kisah selama saya di pondok ya. Dukanya saya di pondok itu dulu awalnya pondok saya itu bukan bukan pondok tapi pantai asuhan. Pantai asuhan. Saya dulu sangat ini yang paling saya ingat itu dukanya itu kekurangan air. Iya. Dulu kalau kita mau mandi kita harus ngantri panjang. Memang kebiasaan kalau di pondok itu Mas Sugianto ya, kalau mau mandi itu pasti berebutan caranya, saling antri, saling tunggu ya. Iya, karena kita itu mandi nggak 1-2 orang, tapi puluhan orang ini. Saking banyaknya santri di pondok itu ya Mas. Iya. Dan juga selain itu dukanya itu ya itu kangen rumah, kangen orang tua, rindu suasana di rumah, akhirnya ya menyendiri, nangis, mau pulang.
Tapi seandainya kalau Mas Sugianto dulu pulang mengikuti keinginan hati, mungkin tidak akan bisa jadi seperti sekarang, santri lulusan terbaik. Iya, Pak. Bagaimana caranya Mas Sugianto menguatkan hati ketika rindu ke rumah? Misalnya banyak nih anak-anak nih yang rindu sama orang tuanya, rindu rumahnya. Mereka ingin pulang dengan alasan sakit misalnya kan. Iya. Apakah Mas Sugianto pernah melakukan itu? Nah, alhamdulillah selama saya di pondok itu saya nggak pernah ya yang begitu itu. Misalnya, saya rindu orang tua nih, saya rindu suasana di rumah. Gimana caranya saya bisa pulang? Akhirnya ya, oh iya dah, saya pura-pura sakit, nggak bisa disembuhkan gitu kan. Saya berpura-pura sakit supaya dikasih pulang. Alhamdulillah selama saya di pondok itu saya begitu nggak pernah. Cara saya mengatasi perasaan kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada rumah itu ya saya mengikuti aturan pondok itu dengan sepenuhnya. Jadi aturan pondok itu sangat banyak kan. Setelah subuh kita ngaji, setelah turun ngaji kita sekolah, setelah ini sekolah. Jadinya kerinduan kepada orang tua itu hilang kan, teralihkan karena banyaknya kegiatan yang kita lakukan di pondok setiap pesantren. hari itu. Lama-lama kita terbiasa juga, dan juga sekali seminggu atau sekali 2 minggu itu kita dijemput juga. Jadi rasa kerinduan kita itu terobati. Nah, dengan aktivitas yang seperti Mas Sugianto bilang tadi begitu banyak kegiatan, dari selesai sholat subuh, mungkin juga dimulai dari, kadang saya lihat jadwal di pondok pesantren itu dimulai dari sholat tahajud sampai jam 10 malam. Nah, begitu berlangsung setiap hari, kemudian minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sampai 6 tahun Mas Sugianto mondok. Nah, pernah tidak terbersit ada rasa bosan di dalam diri ketika kegiatan itu dilakukan setiap hari gitu? Ya pasti ada rasa bosan kita karena tiap hari itu aja kita kerjain, tiap jam 3 bangun. Sedangkan orang-orang lain yang di luar pondok itu jam 5 baru bangun. Kita tidurnya jam 10, jam 11. Kita bangunnya paling awal jam 3, setidaknya jam 3 kita harus bangun. Kalau ada rasa bosan itu ya pasti ada. Jadi ya itu tadi cara saya mengatasi rasa kebosanan yang ada di dalam diri saya itu, yaitu pertama-tama itu kalau saya nggak bangun, kalau saya nggak kerjain ini, nanti saya dimarahi sama guru saya, nanti saya dihukum sama mudabir saya, nanti saya dipermalukan gini-gini. Akhirnya lama-lama kebiasaan jadinya ya kita menjalankan itu dengan penuh sukarela, jadi nikmat gitu. Oke pemirsa, itu tadi sedikit cerita yang cukup menarik sekali untuk kita lanjutkan. Akan tetapi tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Pakai Ponsmen Por Vakum baru. Sedot kotoran dan minyak 10 kali lebih banyak. Untuk muka cerah, bebas minyak. Kamu suka Ciki, Ciki teman kita yang paling disuka. Ciki kesukaan. Tunjukkan kekuatan dari dalam. Bergabung dengan Biskuat Academy bersama kami, Bintang Garuda. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Hamdani dan narasumber saya dalam acara Kupas Tuntas. Tadi kita sudah membahas tentang sejarah beliau masuk pondok, kemudian suka dukanya, tapi yang diceritakan itu baru duka dukanya saja, dan hal-hal yang beliau lakukan untuk mengatasi kebosanan yang ada di pondok itu. Nah, Mas Sugianto, sekarang kita akan berbicara tentang sukanya. Tadi dukanya, sekarang sukanya. Kira-kira menurut Mas Sugianto, nikmat dari pondok itu apa saja, Mas Sugianto?
Tentu ya, nikmat dari kita mondok itu banyak sekali Pak. Salah satunya kita mendapatkan teman yang baru, dapat suasana yang baru, dapat kehidupan yang baru, pelajaran yang baru. Sukanya itu ya itu pertama kita mendapatkan teman yang baru, suasana yang baru, tempat yang baru, dan juga kita merasakan kekeluargaan yang sangat yang sangat dekat. sangat dekat lah ya, walaupun tanpa keluarga ya sedarah kita. Di sana kita diajarkan bagaimana cara kita saling menghargai walaupun tidak saling kenal begitu kan. Nah, Mas Sugianto, tentang orang yang tidak kita kenal. Kadang ya kalau di pondok itu kan kita satu kamar dengan beberapa orang. Iya. Nah, kemudian ada kadang teman kita itu baik hati, kemudian ada juga yang bisa dibilang pelit ya Mas Sugianto. Nah, kira-kira pernah nggak Mas Sugianto itu menemukan teman yang kayak gitu? Misal dia dapat kiriman dari orang tuanya disembunyikan di lemari, gitu. Pernah tidak itu terjadi? Sering sekali ya. Dulu itu teman saya satu kamar itu bisa kalau nggak salah 30-an yang banyak ya. Kamarnya ya lumayan luas lah, kita di dalam satu kamar itu ber-30. Itu teman kayak gitu tuh banyak sekali. Ada yang baik hati, dan tadi ada yang kalau ada dapat kiriman dari orang tuanya biasanya dibagi itu teman-teman dekatnya atau teman-teman dari kampungnya. Dulu saya pernah di pondok itu ya, saya kan ini sama teman-teman ini ngelihat dia dibawain ini sama orang tuanya, tapi dia nggak dia nggak bagi-bagi, dia nggak berbagi-bagi. Akhirnya kita berpikir malamnya ini kita berpikir gimana cara kita ambil biasanya jajan ini. Akhirnya malam-malam kita bobol lemarinya, kita ambil jajannya, biar biar dia sadar lah kalau di sana itu bukan dia dan teman-temannya aja, kita itu Harus berbagi. kita harus berbagi. Kita kan sama-sama perantau. Ya pemirsa, itulah sedikit suka-suka yang ada di pondok pesantren tempat Mas Sugianto mondok. Selanjutnya kita akan membahas tentang kiat-kiat beliau sehingga bisa menjadi seorang santri lulusan terbaik. Kira-kira bagaimana metode beliau belajar, bagaimana proses beliau mengkaji ilmu agama sehingga bisa memahami dengan sedetail-detail mungkin. Ya, itu pasti akan membuat kita penasaran. Ya. Oke, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pengen ngopi tapi nggak bisa? Ambil aja Kopiko. The Magic of Pocket Coffee. Kenceng aroma kopinya. Rasa kopinya ngejrek. Kopiko, The Magic of Pocket Coffee. Karaoke menggoda nih. Bikin sendiri aja. Lazada Oktober Sale. Cuma 3 hari, 8-10 Oktober. Penasaran? Cek Lazada sekarang. Kembali lagi bersama saya di acara Kupas Tuntas. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa ini. Mas Sugianto, berbicara tentang peraturan pondok yang begitu padatnya, yang begitu ketatnya. Kira-kira pernah tidak Anda ini melanggar peraturan-peraturan yang ada di pondok? Ya, pernah ya, saya jujur pernah saya melakukan pelanggaran dulu di pondok. Ketika itu saya ingin banget pulang kan, udah lama nggak pulang. Akhirnya saya berpikir gimana cara saya pulang sebentar, enggak nginep gitu. Saya pinjam motor di teman, saya pulang, saya tanpa izin pulang, bolos gitu. Bolos itu, tapi alhamdulillah tidak ketahuan. Ya. Terus yang lain lagi pernah nggak ikut program yang ada di pondok. Akhirnya ya gara-gara saya nggak ikut program, akhirnya saya dipanggil. Oke, dipanggil ini pasti dipanggil oleh ustadz-ustadznya. Yeah. Ditanyakan kira-kira kenapa melanggar.
Nah setelah ditahu kira-kira melanggar peraturan pondok, kemudian tidak ikut program-program yang ada di pondok, apa yang Anda dapatkan setelah melanggar itu semua? Ya jelas kalau kita melanggar aturan itu pasti ada konsekuensinya, balasannya. Saya waktu itu karena saya melanggar aturan, nggak ikut ngaji, nggak ikut program itu, saya dikasih hukuman ngaji di tengah lapangan, ngaji 1 juz di tengah lapangan. Rasanya ngaji di tengah lapangan itu gimana? Apakah malu atau gimana Mas Gento? Jelas malu banget ya, dulu kan dilihat kita sama santri, semua santri, ada santri apalagi santriwati ya, kita ya Allah malu sekali itu. Karena kalau kita udah ngaji di tengah lapangan itu udah pasti kita melanggar aturan di pondok tersebut. Nah itu tadi pemirsa sedikit cerita menarik dari Mas Sugianto tentang ternyata beliau ini walaupun lulusan terbaik, lugu-lugu kayak gini ternyata pernah melanggar protokol yang ada di pondok itu sendiri. Nah kita akan lanjutkan bincang-bincang bersama beliau setelah pesan-pesan berikut ini. Si kakak susah banget konsentrasi kalau lagi belajar. Aku coba berbagai cara, nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya aku temukan Aqua Kids. Minum lebih menyenangkan. Cukup minum, jadi konsentrasi saat belajar. Hanya Aqua, melindungi sumbernya untuk berikan mineral alami yang bermanfaat. Ayo ajak si kecil cukupi kebutuhan minum untuk bantu meningkatkan performa kognitifnya. Sekarang, dia malah minta koleksi semua karakter Aqua Kids. Rasa nyeri mengganggu aktivitas Anda? Baru Voltaren Balsem Perda Nyeri dengan herbal. Bekerja pada beberapa titik nyeri, melegakan dan bantu redakan rasa nyeri. Bisa nggak ya sekolah lagi? Pak, Bu, Alhamdulillah Papa ada rezeki nak. hadir Bu. Lancarkan sekolah di rumah dengan cicilan ringan dan paket kuota hingga 48 GB. Ya pemirsa, kembali lagi ya di acara Kupas Tuntas, masih bersama narasumber kita yang inspiratif ini, Mas Sugianto. Tadi kita sudah berbicara tentang suka dukanya di pondok, bagaimana sukanya, bagaimana dukanya, sehingga menarik sekali. Sekarang kita lanjut Mas Sugianto ya, ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa kiat-kiat Mas Sugianto sehingga bisa menjadi lulusan terbaik? Ya, saya dari awal masuk itu sudah menanamkan tekad yang kuat dari dalam diri saya bahwa saya selesai mondok ini harus khatam Al-Quran dan harus menghafalkan beberapa hadis. Nah dari situ saya mulai belajar, saya mulai ini dulu. Saya dulu datang mondok itu belum bisa ngaji. Ya. Saya belajar ngaji itu dari pondok itu. Berarti sebelum masuk pondok itu belum mengenal apa-apa Mas Sugianto. Berarti mengenalnya itu ketika masuk pondok berarti ya? Enggak sih, saya dulu ngajinya itu di SD. Cuman kan ya tahu kan guru-guru kita dulu orang dulu enggak begitu paham tentang bacaan Al-Quran. Jadinya ngajar ya ngajar. Nah saya paham banget gimana cara baca Al-Quran itu di pondok itu. Nah dari semenjak saya masuk pondok itu saya tekadkan di dalam diri saya bahwa saya selesai pondok ini harus hafal Al-Quran, harus bisa ini bisa itu, bisa jadi imam. Oke Mas Sugianto, kalau banyak begitu yang kita hafal, misal kita hafal Al-Quran, kita hafal hadis, belum lagi kita hafal kitab, itu waktu pembagiannya itu bagaimana Mas Sugianto? Apakah subuhnya itu diisi dengan membaca Al-Quran, kemudian siangnya dengan hadis, kemudian belum lagi kan kajian-kajian yang kita ikuti, otomatis bagaimana cara kita membagi waktu itu Mas Sugianto? Ya, dulu itu programnya sudah dikasih jadwal kan, sudah tepat lah. Misalnya setelah subuh kita ngaji Al-Quran, maksudnya tahfiz Quran hafalan. Ya terus paginya kita sekolah, zuhur baru kita istirahat kan.
zuhur sampai asar. Nah setelah asar itu kita ngaji lagi, tahfiz, setoran. Setelah maghrib itu kita ngaji, misalnya tafsir atau kitab ini dan sesuai jadwal yang tertera. Terus setelah isya itu kita ngaji kitab lagi. Jadi kita di pondok dulu itu sudah dikasih jadwal, sudah dikasih jadwal untuk yang dilakukan sehari-hari. Iya gitu. Misalnya setelah subuh kita tahfiz nyanyi Al-Quran, setelah turun tahfiz kita sekolah, setelah sekolah ini kita ngaji lagi kitab sampai waktu asar, dari asar ngaji lagi sampai waktu tidur, menjelang tidur kita itu full kita ngaji, kadang Al-Quran, kadang kitab ini, kadang kita ngaji hadis. Dan juga saya sempetin sebelum tidur biasanya ngapal dulu buat store besok subuh kan, ngapalin Quran dulu buat store subuh. Kadang ya sebelum subuh itu misalnya jam 3, jam setengah 3 itu bangun buat ngapal lagi, belajar kitab yang sudah dipelajari kemarin, gitulah, buat memperkuat. Ya itu pemirsa, bagaimana kiat-kiat yang Mas Sugianto lakukan, begitu sangat tertatanya jadwal-jadwal yang ada di pondok tersebut, sehingga kalau kita ikuti dengan baik, otomatis akan berhasil. Iya pastinya yang kita akan berhasil insya Allah. Oke, ini sangat menarik, semakin menarik ini pemirsa. Tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita akan kupas tuntas informasi dari Mas Sugianto, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo, abis belanja ya? Diskon enak dapat segambreng, anti barang robek. Mending yang awet enak bergaransi, jadi aman di hati gak sih? Udah murah tapi enak dipakai, yang penting dimakin cantik say. Ada yang enak dan bisa hemat, pakai cap enak. Ngumpul bareng jauh-jauhan, tetap tambah enak. Kirim sana sini makin semarak, bikin yang enak tambah enak. Teh asli Indonesia. Terus menginspirasi untuk sebarkan kebaikan dan keaslian dalam kesegaran Teh Putu Soso. Kembali lagi bersama saya di acara Kupas Tuntas bersama narasumber kita yang luar biasa. Tadi sudah banyak menceritakan tentang kisah-kisah di pondok Mas Sugianto ya. Dari suka dukanya, kemudian pernah juga melanggar peraturan-peraturan yang di pondok, kemudian sampai dijemur ya di pondok dengan membaca satu juz di tengah lapangan sendiri sebagai hukumannya karena sudah melanggar peraturan. Nah, dari Mas Sugianto sendiri, setelah mendapatkan hukuman, apakah Mas Sugianto mengulang kembali atau bertaubat? Nah, pada saat saya dihukum dulu itu di tengah matahari, di tengah lapangan, saya berpikir di situ, kalau saya nggak bakalan ngulangin hal kayak gini lagi saya, karena pas itu kita malunya luar biasa kan. Masa kita mengulangi kesalahan yang sama lagi? Di sana saya berpikir bahwa saya pasti nggak akan mengulangi kejadian. Berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama tadi. Tahunya lama-lama rasa bosan timbul, akhirnya ya itu langgar lagi aturan itu, ya begitu lagi dihukum lagi. Nah, ini menjadi pertanyaan besar ya Mas Sugianto bagi pemirsa juga. Nah, kok bisa? Kan Mas Sugianto ini lulusan terbaik kan? Artinya tadi pernah melanggar peraturan, kemudian bertobat, kemudian ulang lagi, kemudian dihukum. Nah, itu sampai berapa kali itu Mas Sugianto? Saya ingat dulu itu kejadian itu cuma kejadian apa? Saya melanggar itu cuma 2 kali, nggak ikut program itu cuma 2 kali.
Ya itu termasuk ya pelanggaran yang ringan ya. Kalau di pondok itu kalau nggak ikut pengajian, nggak ikut program, itu kalau pelanggaran yang berat di pondok itu seperti bawa HP, itu saya kalau itu alhamdulillah saya nggak pernah. Mencuri, pelanggaran berat semua, merokok di pondok. Alhamdulillah pelanggaran yang berat kayak yang tadi itu saya nggak pernah lakuin. Oke pemirsa, itu tadi sedikit bincang-bincang kita bersama Mas Sugianto tentang pondok. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ide iklan Blibli Histeria 1010 tuh tentang lamaran yang ada cashback 1 jutanya. Gratis ongkirnya mana? Ada kok, Bu. Ada lagi yang Lebih histeris ada, Pak. Jadi pas ngelamar, nanti ada flash sale. Tambahin lelang mulai 1.000 dong. Gampang, Bu. Nggak usah syuting deh, langsung aja belak-belakan klaim voucher duluan. 7. Vouchernya kan puluhan miliar. Buruan belanja. Oke pemirsa, kembali lagi di Kupas Tuntas bersama saya dan narasumber saya yang luar biasa ya. Tadi kita sudah membicarakan tentang kiat-kiat menjadi lulusan santri terbaik Mas Sugianto. Iya. Selanjutnya yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana cara Mas Sugianto di sini mempelajari kitab-kitab yang ada di situ sehingga mampu menguasainya dengan baik. Apakah setiap hari dibuka, dibaca, gitu kan? Atau Mas Sugianto hanya mendengarkan dari ustadz-ustadz yang ada di pondok tersebut? Ya. Dulu pas saya masih mondok, saya masih belajar itu, selain program yang sudah ditentukan di pondok itu, kita harus ngaji, kita harus ikuti program ini. Di luar itu saya belajar sendiri kan, belajar sendiri, ulangi lagi apa yang dipelajari. Misalnya tadi kita belajar bab nahwu, misalnya kan, belajar terus keluar dari kelas itu, misalnya keluar dari program itu, pulangnya itu saya nggak langsung istirahat ya, saya ulangi lagi, saya belajar, saya pelajari lagi, saya mutolaah lagi. Nggak sampai situ, saya jam kayak jam 3 jam tahajud itu saya bangun untuk mengulangi itu lagi biar makin dikuasai, makin mantap lah, biar bisa kita menguasai satu persatu kitab yang kita pelajari. Mengingat bagaimana proses Mas Sugianto belajar itu luar biasa sekali, sangat kalau dibilang bagi orang-orang yang tidak niat mungkin itu sangat berat, Sangat berat sekali. Nah, pernah tidak ada rasa bosan ketika belajar tersebut sehingga menghilangkan semangat Mas Sugianto? Nah, ketika hilang, itu apa yang Mas Sugianto lakukan untuk mengembalikan semangat dalam belajar itu? Iya. Yang pertama saya ingat itu bahwa saya kesini untuk belajar, saya kesini untuk menjadi, besoknya saya harus menjadi ini. Selain itu juga saya berpikir bahwa orang tua saya di rumah sangat mendukung saya untuk belajar di sini. Masa saya mau kecewain mereka? Masa saya di sini nggak benar-benar ingin belajar? Nah, kalau rasa bosan itu pasti ada kan, di dalam kita manusia, kita pasti memiliki rasa bosan. Cara saya menghilangkan atau mengatasi rasa bosan itu, pertama, saya ingat pesan orang tua bahwa kamu ini harus jadi ini, harus benar-benar belajar di pondok. Selain itu juga saya sering baca perkataan-perkataan para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i dan yang Makanya yang bisa memberikan motivasi. Iya, gitu. salah satu. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama Mas Sugianto, seorang lulusan terbaik di Pondok Pesantren.
Luar biasa sekali kisah beliau ya. Semoga menginspirasi dan memberikan pelajaran buat kita, bisa menjadikan kita menjadi yang lebih baik. Oke, tidak terasa sudah 30 menit Mas Sugianto kita menemani pemirsa di rumah. Tentunya kita akan bertemu lagi di acara Kupas Tuntas berikutnya bersama narasumber-narasumber yang inspiratif tentunya. Oke, saya Hamdani dan narasumber saya Mas Sugianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.